Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih. Bersyukur hari ini kita boleh kembali dipertemukan dalam sarapan yang boleh kembali meneguhkan kita. Sebelum kita bersama-sama akan masuk dalam renungan, mari kita bersama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah yang Kau berikan kepada setiap kami umat-Mu. Terima kasih untuk hari baru yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk memulai dengan firman-Mu, agar Tuhan boleh menuntun setiap langkah kami dalam kami menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkati waktu pemberitaan firman-Mu Tuhan, berkati setiap kami yang akan mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan dari satu bagian kitab pujian, yaitu Mazmur 62 ayat yang pertama sampai yang ketiga, berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Berbahagia setiap kita yang bukan hanya mendengar dan merenungkan firman dalam kehidupan kita, tapi bagaimana kita sungguh-sungguh menghidupi firman itu dan melakukan firman dalam kehidupan sehari-hari kita. Jemaat yang terkasih, melalui Mazmur 62 ini, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema, yaitu equanimity. Equanimity dalam bahasa psikologi itu artinya ketenangan batin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari-hari ini berapa banyak dari kita yang sulit untuk menemukan ketenangan batin? Berapa banyak dari kita yang untuk bisa memiliki tidur yang nyenyak itu rasanya sulit sekali. Maka Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita melihat kasus-kasus anak-anak muda zaman sekarang ya, milenial, generasi Z. Berapa banyak dari anak-anak kita yang hidupnya diikat dan dibelenggu oleh kecemasan. Berbicara tentang ketenangan Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap kita pasti ingin memiliki hidup yang tenang, batin yang tenang, bisa menikmati hidup, enjoy dengan hidup ini, bisa menjalani hari lewat hari ini, besok dan besoknya lagi dengan tenang, tanpa harus dipenuhi dengan kecemasan, ketakutan, ataupun hal-hal yang membuat kita serasa hidup ini tidak ada tenangnya. Bapak Ibu yang terkasih, bisa kita lihat di internet, begitu banyak kasus kecemasan yang membelenggu hidup seseorang, tidak lepas dari orang yang percaya kepada Tuhan. Orang Kristen tidak lepas dari yang namanya diikat oleh belenggu kecemasan. Berapa banyak kita melihat hidup dari anak-anak muda kita saat ini, mereka yang dibelenggu oleh kecemasan tidak sanggup lepas dari kecemasan tersebut dan memilih untuk mengakhiri hidupnya. Kecemasan itu bukan suatu hal yang sederhana Bapak Ibu yang terkasih. Ketika kecemasan itu terus kita pupuk, terus kita beri makan, dan kita pelihara dengan baik, maka kecemasan itu menjadi suatu masalah yang sangat serius. Itu kenapa di zaman sekarang tenaga psikolog, tenaga kejiwaan itu sangat banyak kerjaannya, karena sekarang itu banyak orang yang hidupnya dipenuhi dengan kecemasan, hidupnya dipenuhi dengan ketakutan sesuatu, bahkan ketakutan pada sesuatu yang belum pasti terjadi, tapi itu sudah ditakuti terlebih dahulu. Bapak Ibu yang terkasih, ada satu kalimat ketika saya buka sosial media, dikatakan ada satu kalimat yang berkata seperti ini: jangan mengambil apa yang bukan menjadi bagianmu. Jangan mengerjakan pekerjaannya Tuhan. Jangan kamu mengambil bagiannya Tuhan untuk kamu kerjakan sendiri. Jangan kamu mengambil apa yang seharusnya itu menjadi bagiannya Tuhan dan kita ambil dengan kekuatan kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita menjalani hidup kita hari-hari dengan segala pergumulan, dengan segala masalah yang beragam yang kita miliki sendiri, lalu kita mau menyelesaikannya dengan kekuatan dan kehebatan kita sendiri, itu tidak akan pernah selesai Bapak Ibu yang terkasih. Sebagai manusia, seringnya kita lebih mengandalkan kuatnya saya, hebatnya saya, mampunya saya, ahlinya saya di dalam menjalani kehidupan ini, di dalam mengelola segala pergumulan demi pergumulan yang terjadi. Kita
memikirkan sesuatu yang seharusnya bukan menjadi urusan kita. Kita bahkan merancangkan sesuatu yang seharusnya bukan menjadi bagian dari kita. Itulah kenapa ketenangan batin sulit dimiliki oleh orang-orang zaman sekarang. Apalagi persaingan demi persaingan yang terjadi di luar yang begitu luar biasa terjadi. Kalau kita lihat berita-berita, peperangan demi peperangan terjadi, pembunuhan demi pembunuhan, kasus demi kasus bertambah hari lepas hari. Maka ini menjadi kecemasan bagi kita. Kita pun mulai bercemas. Hidup tenang seperti apa yang kita inginkan sehingga sulit sekali untuk didapatkan. Bapak Ibu Saudara terkasih, di dalam Mazmur yang kita baca hari ini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Demikian Daud memulai Mazmur 62 ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Ungkapan ini diungkapkan oleh pemazmur yaitu Raja Daud. Ini adalah pengakuan dari hati dan imannya Daud. Dari pengakuan ini, Daud sangat paham bahwa kebutuhan terdalamnya manusia adalah adanya rasa tenang di dalam hidupnya. Situasi demi situasi yang cepat berubah seringkali membuat manusia mudah merasakan cemas. Rasa cemas yang berlebihan akan membuat manusia tidak mampu melakukan apapun. Kecemasan akan membunuh akal sehat manusia. Kecemasan akan membunuh akal pikiran manusia, akan membuntukan pikiran manusia. Di dalam situasi yang seperti itu, sejatinya manusia hanya membutuhkan ketenangan. Makanya istilah healing itu sangat-sangat terkenal saat ini, Bapak Ibu Saudara terkasih. Rasa tenang dapat membuat manusia berpikir dengan jernih, mengambil keputusan dengan bijak, dapat memikirkan masalah yang ada dengan bijak, sehingga membuat manusia ini lepas dari penyesalan. Ketenangan yang diungkapkan oleh Daud tentu bukan tanpa dasar. Seorang Raja Daud tenang karena dia percaya Allah yang ia sembah, yang ia percaya adalah sumber dari keselamatannya. Bapak Ibu yang terkasih, sejak lahir manusia butuh diselamatkan. Tangisan pertama merupakan bukti bahwa manusia sejak keluar dari kandungan ibunya sudah merasakan tidak aman dan tidak nyaman di dunia ini. Ungkapan selamat memperlihatkan bahwa manusia sangat butuh diselamatkan, dan sumbernya adalah di dalam Allah itu. Sama halnya dengan ketenangan, Bapak Ibu Saudara terkasih, dikatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Lalu kita yang percaya kepada Allah, kita yang percaya kepada Tuhan, kita yang menyebut diri kita pengikut Kristus, kita mencari ketenangan itu ada di mana? Padahal ayat ini dengan jelas mengatakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Bapak Ibu Saudara terkasih, Allah adalah sumber pengharapan kita. Manusia tidak pernah tahu apa yang akan terjadi besok hari. Manusia hanya bisa berharap bahwa esok hari akan jauh lebih baik daripada hari ini. Ada juga yang mencoba untuk meramal masa depan, hari esok itu seperti apa, dan tidak sedikit yang memegang pada dan percaya pada ramalan-ramalan tersebut. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perlu kita menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang dapat memastikan. Tetapi hanya Allah yang tahu. Karena itulah Dia adalah sumber pengharapan kita. Daud mengajak umat untuk mencurahkan isi hatinya kepada Allah. Karena Allah itu kasih dan berkuasa mewujudkan kasih-Nya kepada manusia. Allah adalah pribadi yang mau dan mampu untuk menolong manusia. Umat hanya diminta untuk meminta tolong kepada Allah melalui doa, melalui keintiman kita dengan Allah.
Ketika kita sedang mengalami kecemasan, ketika kita sedang mengalami pergumulan, ya seolah-olah tidak ada jalan keluarnya Bapak Ibu Saudara terkasih, kita mencoba minta tolong kepada orang. Namun, ada yang mau menolong, ada yang tidak mau menolong, dan ada yang tidak mampu menolong. Ketika kita menemukan jalan buntu dan tidak ada yang bisa menolong kita, maka kita akan frustasi Bapak Ibu Saudara terkasih. Maka jalan satu-satunya adalah kita punya Allah. Minta tolonglah kepada Allah, dekatkan dirilah kepada Allah, tumbuhkan iman kita kepada Allah, dan percayalah bahwa dalam segala yang terjadi di dalam hidup kita ada Allah yang bersama-sama dengan kita. Kita sebenarnya sudah memegang sumber dari ketenangan itu, kita sudah memegang sumber dari pengharapan itu, kita sudah memiliki sumber keselamatan itu. Namun seringnya karena manusia pada dasarnya adalah pelupa, ketika kecemasan itu datang kita lupa segalanya. Kita lupa bahwa kita punya Allah yang sanggup melebihi segalanya untuk menolong hidup kita. Kita lupa bahwa kita punya Allah, tempat sumber ketenangan bagi kita. Maka Bapak Ibu Saudara terkasih, marilah kita belajar mendekatkan diri kepada Allah. Curahkan segala isi hati kita kepada Allah. Kalau kita curahkan hati kita kepada sesama, mungkin itu bisa menjadi gosip, mungkin itu bisa menjadi bumerang bagi kita. Tapi ketika kita memilih untuk curhat kepada Allah, dijamin 100% itu aman Bapak Ibu Saudara terkasih, karena saya pun melakukan demikian. Bapak Ibu Saudara terkasih, ketika saya menghadapi masalah, ketika saya menghadapi pergumulan, apapun itu, sekecil apapun, saya selalu ngomong sama Tuhan. Karena kadang kalau ngomong ke manusia kan tidak selalu itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kadang kan jawabannya tidak sesuai, malah tambah kepikiran gitu. Jadi hari ini Daud mau mengajak kepada kita punya Allah sumber ketenangan itu. Ketika kita mulai cemas, ketika kita mulai tidak tenang dalam hidup kita, ketika kita penuh dengan pergumulan, tumbuhkan iman kita, dekatkan diri kita dengan Tuhan, ceritakan sama Tuhan, curahkan seluruh isi hati kepada Tuhan. Percayalah, selain cerita kita aman di dalam Tuhan, Tuhan juga membuka jalan bagi kita. Maka Bapak Ibu Saudara terkasih, Allah meminta kita mendekatkan diri dan hati kita kepada Tuhan. Allah meminta kita agar membangun hubungan yang intim dengan Dia. Supaya apa? Supaya kita tidak lagi terikat dengan hal-hal duniawi yang membuat kita tidak bisa menikmati hidup ini. Biarlah Tuhan menolong setiap kita, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk renungan singkat yang boleh Engkau berikan kepada setiap kami. Engkau mengingatkan kepada setiap kami bahwa sejatinya kami memiliki sumber dari ketenangan itu. Kami memiliki sumber pengharapan dalam hidup kami. Kami memiliki sumber pertolongan dalam hidup kami. Dan kami memiliki sumber kekuatan dalam kami menjalani kehidupan kami, Tuhan. Namun seringnya kami ketika dilanda oleh kecemasan, ketika dilanda oleh ketakutan, kami menjadi lupa dengan kalimat tersebut. Kami menjadi lupa bahwa kami memiliki Allah yang sanggup melebihi segala hal, Tuhan. Sehingga seringkali kami membiarkan kecemasan dan pergumulan itu menguasai diri kami, sehingga di dalam hidup kami seringnya kami tidak menemukan ketenangan. Tuhan, tolong setiap kami rindu untuk kami bisa mendekatkan diri lebih intim lagi dengan Engkau, mengenal Engkau lebih intim lagi, Tuhan, sehingga kami bisa dengan tenang menceritakan segala pergumulan kami, menyampaikan dan mencurahkan segala keluhan dalam kami menjalani hidup kami, Tuhan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh menemukan ketenangan hanya di dalam Engkau. Kami ingin menjadi umat-Mu yang sungguh-sungguh hidup dekat dengan Engkau dan menikmati kehidupan kami dengan tenang, Tuhan. Maka biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk kami sungguh-sungguh boleh hidup dekat dan inti dengan Engkau, sehingga kami boleh menemukan ketenangan dalam hidup kami. Berkati setiap kami, Tuhan, segala aktivitas kami serahkan dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selamat melakukan aktivitasnya, Tuhan Yesus memberkati.